Kembali lagi bersama kami di Weekly Wisdom dengan satu topik yang sama, bicara tentang Allah. Adapun yang kita akan jelaskan dalam masa ini adalah tentang atribut dan nama-nama Allah. Mengenal pribadi Allah tidak terlepas dari kedua hal ini, yaitu atribut dan namanya. Allah bukan saja dipandang sebagai keberadaan diri, tetapi Allah itu juga adalah pribadi. Berikut yang kita dapat utarakan ataupun kita jelaskan terkait dengan atribut Allah. Yang pertama, bahwa Allah itu esa. Tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita kenal dalam Alkitab. Dalam Ulangan 14 ayat yang ke-6, dalam teks Ibraninya terdengar demikian: Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Artinya bahwa dengarlah Israel bahwa Tuhan atau Adonai itu adalah Allah kita, dan Adonai itu adalah Echad. Yang kedua, bahwa Allah itu benar. Tidak ada kebohongan dalam diri Allah. Firman dan hukumnya benar, dan janjinya pasti digenapi. Allah itu kudus. Selain benar, Allah itu juga kudus. Allah tidak pernah melanggar hukum yang dibuatnya sendiri, sehingga Allah itu kudus dan bahkan mampu menguduskan umatnya dari setiap dosa yang dilakukan umatnya. Seringkali kalau manusia itu membuat satu aturan, manusia itu melanggar sendiri aturan yang dibuatnya. Tetapi Allah itu konsisten dengan hukumnya. Allah yang membuat hukum, Allah juga yang menaati hukum yang dibuatnya. Sehingga hal ini menandakan bahwa Allah tetap dinyatakan sebagai yang kudus. Allah itu sempurna. Bukan saja secara pribadinya sempurna, tetapi dalam hal rencananya pun akan terjadi secara sempurna. Bahkan tidak akan pernah gagal. Tidak akan ada sedikit pun kekeliruan di dalam setiap apa yang Tuhan sedang rancangkan. Allah itu juga tidak pernah berubah. Allah tidak akan pernah berubah baik dalam hal keberadaan dirinya, janjinya, dan rencananya. Selain itu, Allah itu adalah kasih. Kasih menjadi natur ataupun karakter Allah yang kekal. Demikian juga dengan atribut lainnya. Jika kita tidak mengasihi sesama kita, maka pada dasarnya kita tidak mengenal Allah dan tidak layak disebut anak Allah atau berasal dari Allah. Jadi pada dasarnya bahwa Allah itu sejak awalnya, sejak dalam masa kekekalan sudah dikatakan memiliki karakter kasih. Allah itu maha kuasa. Siapakah yang dapat melawan Allah? Tentu tidak ada. Allah mampu melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah mampu menolong umatnya, tetapi Allah tidak akan mau menolong umatnya jika umatnya berdosa. Mengapa demikian? Sebab dosa adalah penghalang bagi kuasa Allah. Allah itu maha adil. Keadilan Allah selalu sesuai dengan hukum dan ketetapan-ketetapannya. Dengan demikian, yang menghukum ataupun yang mengadili umatnya sebenarnya bukan Allah, tetapi hukum dan ketetapannya itu sendiri. Jadi ketika kita menerima hukuman, itu bukan karena Allah yang menghukum, melainkan secara otomatis hukumnya itulah yang akan menghukum kita. Satu contoh, misalkan orang tua kita berkata, "Nak, jangan pegang api ya nak ya." Kemudian anak itu melawan perintah atau aturan daripada orang tuanya. Anak itu pegang api, ya, maka yang membuat tangannya terbakar adalah api yang dilarang itu. Jadi sehingga ketika kita menderita akibat dosa, jangan pernah marah kepada Allah, tetapi bertobatlah dan minta ampun kepada Allah. Allah itu maha hadir. Allah maha hadir tidak sama artinya Allah hadir di mana-mana. Sebab Anda akan terjebak dengan panteisme atau panenteisme, yang mana paham ini mengajarkan bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Kembali lagi bahwa Allah mampu hadir di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama,
tetapi dengan satu catatan, dengan kehendaknya. Jadi Allah ada di tempat ini, Allah juga ada di tempat lain, dalam waktu yang sama Allah mampu melakukannya. Tetapi kembali lagi, ya, dengan ketentuan dilakukan sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Allah telah tinggal di dalam setiap orang percaya, yakni melalui Roh Kudus yang dikaruniakannya. Allah itu Maha Tahu. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Allah Maha Tahu bukan karena setelah direncanakan. Maksudnya seperti ini, kita tahu misalkan saya punya rencana besok itu hari Kamis saya mau pergi ke tempat A. Maka saya tahu akan hari esok. Artinya apa yang akan saya lakukan. Jadi Allah itu yang luar biasanya bahwa sebelum dan sesudah direncanakan, Allah itu tahu apa yang akan terjadi dari setiap rencananya. Hal ini yang menjadi satu pemahaman di mana itulah yang dimaksud dengan atribut Allah. Nama Allah tidak jauh dari atributnya yang melekat pada dirinya. Ketika Musa bertanya, "Siapakah namamu?" Allah pada dasarnya tidak membutuhkan suatu nama, sehingga ia berkata, "Aku adalah aku. Aku ada sebagaimana aku ada." Tetapi yang menjadi satu pemikiran bahwa umat Allah itulah yang membutuhkan suatu nama. Pertama-tama ia mengatakan YHWH, atau orang Israel itu sering membacanya dengan kata Adonai. Ya, Adonai itu untuk menggantikan kata YHWH, atau dalam bahasa Indonesia itu dengan Tuhan. Ya, Tuhan dengan huruf besar. Kemudian Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15. Dalam Alkitab, nama YHWH atau Adonai sering ditambahkan kata yang menunjukkan atributnya. Misalkan YHWH Jireh, atau orang sering mengatakan Jehovah Jireh. Ya, ada juga Mekadiskem, Nisi, Yehova Rafa, Yehova Sebaot, Yehova Shalom, Yehova Syama, Sidkenu. Ya, sedangkan dari kata Elohim atau El sendiri juga sering digunakan atribut yang melekat di dalamnya, seperti misalnya kata El Roy, El Shaddai, El Olam, dan Immanuel. Ini yang menjadi satu nama yang mana atributnya melekat di dalam nama itu. Akan tetapi ada satu nama yang unik di dalam diri YHWH atau Adonai, yaitu kata Yehosua. Bentuk Aramnya Yesua, atau Yunaninya Yesus, atau dalam bahasa Inggrisnya Jesus. Indonesianya disebutkan dengan Yesus. Yehosua atau Yesus artinya YHWH penyelamat atau Yehova penyelamat. Kita tahu bersama bahwa YHWH atau Yehova adalah nama Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam namamu." Yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dan 12 memiliki pengulangan yang sama, bahwa nama Yesus itu sebenarnya nama Bapa yang diberikan kepadanya. Ini berarti bahwa nama Yesus adalah nama Allah atau nama Bapanya. Jika Allah itu Esa, maka sudah pasti namanya pun Esa. Nama Yesus atau lengkapnya ditambah gelar Kristus menjadi satu-satunya nama yang hendak kita pakai sampai kapanpun. Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, berdoalah dalam nama Yesus Kristus. Ketika Anda dibaptis, baptislah di dalam nama Yesus Kristus. Ketika Anda menyembah, memuji, bermazmur, atau apapun yang Anda lakukan, lakukanlah di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sebab setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus menerima keselamatan di dalam nama itu. Jangan lagi ada orang yang menggoncangkan iman saudara, ya, dengan ajaran yang begitu getol
yang menyerukan nama Yahweh, sebab pada dasarnya mereka tidak mengenal bahwa dalam nama Yesus pun sudah tersemat nama Yahweh. Lakukan yang Alkitab perintahkan, teladani apa yang tertulis di dalamnya. Kiranya Bapa di surga melimpahkan kasih-Nya atas kita, persekutuan yang indah bersama anak-Nya, dan penghiburan serta pertolongan melalui Roh-Nya yang kudus ada dalam hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.